Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Penatua Krisnadi Putra Hendarta. Dan sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian minggu kita, tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini. Mari ikuti kebaktian, persekutuan, dan berbagai pembinaan iman harian yang dihadirkan secara online tiap hari melalui kanal YouTube GKI Peterongan Semarang. Ada Daily Wisdom, persekutuan doa pagi, doa dengan nyanyian dari Taizé, malam puji dan doa bersama pengerja, Bible Fest, bukan basa-basi, pembinaan iman wilayah, persekutuan usia lanjut, persekutuan pemuda, kebaktian anak, kebaktian remaja, dan kebaktian umum minggu. Di tengah keterbatasan yang ada, mari kita terus manfaatkan dengan baik setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita tetap bertumbuh dalam iman dan menjalin relasi dengan sesama kita. Tim Diakonia Transformatif menjual kaos desain khusus GKI PTS dalam rangka penggalangan dana untuk membantu perekonomian anggota jemaat yang membutuhkan. Berikut desain kaos yang tersedia. Pemesanan kaos dapat dilakukan lewat WhatsApp ke nomor 081 325 77 1888 atau langsung datang di toko beri-beli lantai basement GKI Peterongan mulai tanggal 2 Juli pada jam operasional Senin sampai Sabtu pukul 10 sampai 14 dan Minggu pukul 8 sampai 11. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah, haleluya. Haleluya, surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala.
haleluya, haleluya, haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah tiba di minggu terakhir dari bulan misi. Dan di minggu terakhir di bulan misi ini kita akan merenungkan sebuah tema, beritakanlah ke seluruh makhluk. Bagaimana kita seharusnya merespons sebuah amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan gumulkan di sepanjang ibadah ini, tetapi marilah kita pertama-tama datang menghadap Tuhan di dalam doa pengakuan dosa, membawa setiap pengakuan penyesalan akan keberdosaan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Di hadapan-Mu yang Maha Tahu, kami tertunduk malu dan kami mengaku akan keberdosaan kami. Tuhan, betapa kami dalam hari-hari kami tidak lagi hidup damai dengan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena ternyata kami lebih senang untuk membenci. Kami senang untuk menyingkirkan yang lain. Kami senang untuk menyimpan dendam. Kami senang untuk menjelek-jelekan orang lain. Ya Bapa, ampunilah kami. Dan ternyata dalam keseharian kami pun tidak lagi hidup dalam damai dengan lingkungan alam yang Engkau tempatkan di sekitar kami. Dan betapa kami tidak pernah menyesali ketika kami berdosa terhadap Tuhan dengan menyia-nyiakan, dengan merusak, dengan menyalahgunakan semua kebaikan Tuhan yang Engkau limpahkan melalui lingkungan alam yang ada di sekitar kami. Bahkan dari ketidakpedulian kami telah menunjukkan sikap yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kami bawa segenap penyesalan kami ini ke hadapan Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasih atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kami anugerah, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, tersedia berita anugerah yang akan saya bacakan dari Roma 8 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Roma 8 ayat 20 sampai 21 saya akan bacakan untuk kita semua. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Sekarang menderita seisi dunia, dan dosa
Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah, terhapus dosa kita di salib Golgota. Silakan duduk. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, terangilah hati dan pikiran kami. Tiap kali ketika kami hendak membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu di hari-hari ini kami terus membutuhkan sapaan Tuhan. Kami terus membutuhkan tuntunan Tuhan yang menunjukkan jalan-jalan di tengah kegelapan. Biarlah Tuhan kami beroleh kekuatan. Biarlah Tuhan kami kembali beroleh semangat untuk terus menjalani lembah kekelaman ini. Tuhan beserta kami ketika kami merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah pada setiap kami ya Bapa, dan kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita diambil dari Markus 16. Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada minggu hari ini adalah beritakanlah ke seluruh makhluk. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada survei mengenai dosa-dosa yang paling tersembunyi di hadapan orang, menurut Ibu Bapak Saudara, dosa apa yang menempati peringkat nomor 1 sebagai dosa yang paling tersembunyi? Ada yang mau coba jawab? Selingkuh? Bukan. Gosipin orang? Bukan. Kalau Bapak Ibu sudah lihat renungan warta, mungkin Bapak Ibu tahu ya jawabannya. Ya, menurut saya dosa paling tersembunyi adalah dosa merusak alam ciptaan Tuhan. Mengapa? Karena yang pertama Bapak Ibu Saudara, dosa ini bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Setuju? Bahkan lebih sederhana lagi, sesederhana ketika kita sudah tidak lagi peduli dengan lingkungan alam. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, dosa ini tidak menyakiti seseorang secara langsung. Jadi kita tidak akan merasa bersalah terhadap siapapun. Nah, kalau merasa bersalah aja enggak, gimana kita bisa merasa berdosa? Dan yang ketiga, masih banyak yang merasa bahwa berpikir soal alam itu nomor kesekian lah. Apalagi di masa COVID seperti ini. Kita akan lebih berpikir bagaimana caranya saya bisa tetap hidup, usaha saya tetap lancar, gimana caranya bisa kumpul lagi sama keluarga, kumpul sama teman-teman lagi, gimana hidup ini bisa tetap happy, nggak bosan, tetapi tetap sehat. Lalu kapan mikirin alam? Nggak tahu kapan. Lalu kita anggap orang-orang yang bisa berpikir tentang lingkungan alam, makhluk hidup yang lain, adalah orang-orang yang sudah mapan secara finansial, mapan secara psikis, juga mapan secara rohani. Tetapi kembali kepada Alkitab kita bisa melihat bagaimana dari mulut Yesus sendiri keluar sebuah amanat agung.
Dan amanat agung itu mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan garis bawahi segala makhluk. Pertanyaan untuk kita sekalian, kapan perintah ini keluar? Apakah ketika para murid sudah mapan secara finansial, mapan secara psikis, dan mapan secara rohani? Mari kita cek konteksnya. Ayat 15 dan 16 yang kita baca tadi berada di perikop terakhir yang merangkum apa yang terjadi setelah Yesus bangkit. Kita bisa melihat beberapa peristiwa disambung satu dengan yang lain dengan kata lalu. Kita lihat dari ayat yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan seterusnya. Ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain pada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu peristiwa-peristiwa ini bukanlah peristiwa satu hari. Ya. Tetapi Markus menarasikannya dengan begitu baik, seperti hendak menjalin beberapa peristiwa, seakan berusaha mengangkat sisi lain dari kebangkitan Yesus dan menjelang kenaikannya ke sorga, yaitu akan adanya kegamangan di hati para murid, atau bahkan disebutkan dengan jelas sebagai ketidakpercayaan, kedegilan, ya. Kedegilan hati para murid tampak menanggapi apa yang telah terjadi. Itu tercatat jelas di ayatnya yang ke-14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya pada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Dan sampailah kita di ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, ayat 16, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, di tengah perasaan yang campur aduk, bahkan kita tahu para murid saat itu sedang menghadapi tantangan, tekanan dari masyarakat sekitar, bahkan mereka sedang bertahan di dalam ketidakpercayaan mereka. Yesus malah mengutus mereka untuk pergi dan memberitakan Injil yang mereka terima itu ke segala makhluk. Lalu mungkin kita bertanya, apa yang dimaksud dengan segala makhluk? Apa betul ini juga bicara tentang hewan, tumbuhan, dan lingkungan alam sekitar? Kalau kita melihat pada ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, ayat 16 misalnya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Maka secara cepat kita bisa katakan bahwa yang dimaksud dengan segala makhluk ini adalah seluruh umat manusia di bumi. Akan tetapi ketika Markus menuliskan bagian ini dengan menggunakan kata makhluk, atau dalam bahasa aslinya dipakai kata thesis, Markus sebenarnya mau mengangkat keberadaan kita di tengah sebuah sistem yang kita kenal sebagai ekosistem. Karena hidup beriman kita itu sejatinya terkait erat dengan makhluk hidup yang lain, bahkan lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Alkitabiah? Tentu saja, sangat bahkan. Kita tahu betul bagaimana dari kisah Adam dan Hawa sampai pada nubuat akhir zaman di kitab Wahyu, ada begitu banyak cerita yang menyampaikan tentang hal itu. Bahwa ketika manusia berdosa, jatuh dalam dosa, alam pun
diceritakan ikut terkutuk dan rusak. Dan ketika Tuhan datang memulihkan segala sesuatu, bukan hanya manusianya saja yang merasakan pemulihan itu. Seluruh tatanan kehidupan, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, sampai ke lingkungan alam, langit maupun bumi, semua ikut dipulihkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi semakin jelas firman Tuhan yang kita terima pada hari ini, bahwa Yesus sungguh-sungguh ingin kita yang percaya padanya itu bersedia untuk diutus oleh Tuhan, membawakan kabar baik Tuhan sampai kepada segala makhluk dan seluruh alam ciptaan Tuhan. Dan tentu kita tahu betul bagaimana melakukannya. Tapi kemudian pertanyaan penting untuk kita renungkan pada saat ini adalah, mengapa Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini pada saya, pada kita semua, di saat ini, di tengah-tengah pandemi yang tidak kunjung selesai, malah makin mengganas akhir-akhir ini. Bagi saya pribadi, Bapak Ibu Saudara, sejujurnya tidak mudah untuk mengabarkan firman ini. Di tengah-tengah kondisi yang saya tahu betul beberapa rekan kita yang kita kasihi saat ini sedang bergumul melawan COVID-19, dan tidak sedikit yang berduka. Tetapi kira-kira inilah yang saya refleksikan menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Bahwa yang pertama, Bapak Ibu Saudara, seperti para murid, kita di tengah kegundahan dan ketidakpercayaan, kita diminta untuk pergi. Dan kata pergi ini tidak perlu ditafsirkan susah-susah, Bapak Ibu. Ketika Yesus katakan pergi, artinya para murid diminta untuk pergi, keluar dari kungkungan kegalauan yang ada, beranjak dari ketidakpercayaan mereka, dan mulai memandang kepada yang lain, kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar mereka. Ketika kita diminta untuk mengalihkan pandangan kita sejenak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan pun rindu kabar baik ini juga sampai kepada mereka. Melalui siapa? Melalui kita. Dan coba kita renungkan lebih dalam. Ketika kabar baik itu sampai menyentuh hidup mereka, masa iya hidup kita tidak pertama-tama disentuh oleh kabar baik itu? Ketika kita mencoba menyatakan kasih Tuhan pada mereka, masa iya kita justru yang dilewatkan oleh kasih Tuhan begitu saja? Ketika kita coba mengarahkan pandangan kita kepada sekeliling kita dan mencoba menghadirkan berkat di sana, merawat kehidupan yang kita jumpai, masa iya Tuhan pun lupa merawat dan memelihara kehidupan kita dengan berkat-berkatnya yang Ia bisa curahkan bagi kita? Matius 12 ayat 27 sampai 28 mengingatkan kepada kita semua. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Karena itu, pergilah, lihat sekitarmu, dan lakukan sesuatu di sana. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita sedang diajar untuk bisa menerapkan firman Tuhan, memberitakan Injil. Itu tidak hanya sebatas kata-kata yang bisa kita ucapkan, tetapi juga melalui seluruh sikap hidup perilaku kita. Bagaimana caranya kita bisa memberitakan Injil kepada segala makhluk? Bisakah kita berbicara dengan hewan atau tumbuhan? Bisakah batu, tanah, air, awan
kita ceramahi atau berikan traktat. Bapak Ibu tahu ya traktat ya? Sebuah buku kecil yang isinya tentang doktrin Kristen, dan itu biasanya digunakan untuk penginjilan. Bisakah kita lakukan semua itu? Tentu tidak. Lalu bagaimana cara kita melakukannya? Dengan membiarkan seluruh hidup dan perilaku kita itu betul-betul dipakai untuk menjadi sarana pemberitaan kabar baik Injil. Apa isi Injil Tuhan kita Yesus Kristus? Utamanya bicara soal kasih yang menyelamatkan dan memberikan kehidupan. Maka biarkan seluruh ucapan, sikap, perilaku, tindakan kita membahasakan kasih Tuhan itu, menunjukkan sikap-sikap yang merawat dan memelihara kehidupan. Dan di tengah pandemi ini kita diberikan hikmat untuk bagaimana bisa merawat kehidupan itu, yaitu dengan menerapkan 5M, memakai masker, bahkan sekarang maskernya harus double masking seperti yang saya lakukan ini. Masker medis di dalam, masker kain di luar. Menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Lalu Bapak Ibu Saudara bila perlu lakukan 3T, testing, tracing, treatment, dan tidak lupa memperhatikan protokol VDJ, ventilasi, durasi, jarak. Dan karena itu Bapak Ibu, ketika ibadah kembali kita lakukan secara daring dan jumlah pelayan ibadah di sini dikurangi, Bapak Ibu bisa melihat sebenarnya jumlah pelayan ibadah hari ini makin berkurang. Semua ini kita lakukan bukan karena kita takut dengan virus corona, tetapi semata-mata karena kita berusaha sedemikian rupa merawat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sambil kita terus memprioritaskan bagaimana kita merawat kehidupan ketika kita berhadapan dengan virus corona, gereja kita pun memikirkan bagaimana kita juga bisa turut merawat kehidupan dengan mulai peduli dengan lingkungan alam di sekitar kita. Karena ketidakpedulian kita hari ini itu bisa berakibat bencana di kemudian hari. Maka sejak bulan Juni 2021, GKI Peterongan memiliki sebuah tim bernama Tim Eco Ministry yang akan memfasilitasi jemaat untuk semakin menumbuhkan gaya hidup peduli lingkungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau mau mengetahui lebih lanjut tentang pelayanan Tim Eco Ministry, Bapak Ibu Saudara bisa melihat, mencari tahu, ada banyak informasi, juga artikel yang dibagikan di Instagram GKI Peterongan, melihatnya juga di Warta Jemaat, juga di situs resmi GKI Peterongan Semarang. Dan ikut mendukung setiap upaya yang sedang dikerjakan oleh tim Eco Ministry. Dan yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita perlu mendengar firman Tuhan seperti ini di hari ini? Karena kalau kita mau akui, pengkhotbah terbaik seringkali adalah alam di sekitar kita. Dan kita sangat amat membutuhkan penguatan firman Tuhan hari-hari ini yang kita harapkan bisa datang dari mana saja. Saya baru saja mendengar kesaksian seorang dokter yang di tengah situasi hari-hari ini yang semakin memburuk, itu semua ini membuat dia begitu stres, bingung, sampai kelelahan. Akan tetapi di satu saat, di satu titik, ketika ia menatap alam di sekitarnya, ia merasakan angin sepoi-sepoi, mendengar kucuran air yang mungkin selama ini ia biasa abaikan, tetapi hari itu ternyata melalui keindahan alam, ia merasakan bagaimana Tuhan hendak menyapa dia. Seakan-akan saat itu Tuhan sedang memeluknya dan memberikan ketenangan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, di titik itu ia bergetar. Mungkin ia menangis, tapi air mata itu saya yakin bukan lagi air mata kesedihan. Ia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa.
ia merasakan penghiburan dari Tuhan yang disampaikan oleh daun-daunan hijau, udara yang segar, air yang mengalir. Dan ini persis dengan apa yang pemazmur sampaikan. Bagaimana alam ciptaan Tuhan, hewan, tumbuhan, semua bersama-sama ikut bersaksi tentang Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka seperti menggemakan kasih Allah yang mereka terima. Mereka seakan menyuarakan kembali kabar baik yang mereka dapatkan. Karena itu, sampaikanlah Injil kepada segala makhluk. Hadirkan kehidupan, bukan kematian. Buatlah lingkungan semakin lestari, bukan punah. Dan nanti di satu titik kita dapat mendengar kembali gema Injil yang kita sampaikan. Kita dapat merasakan bagaimana sapaan Tuhan itu disuarakan kembali oleh angin sepoi-sepoi basah, oleh hewan, oleh tumbuhan, oleh lingkungan alam yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama tundukkan kepala, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang telah kami renungkan bersama. Kiranya kami dapat melakukannya, dan di hari-hari seperti ini, kami terus mendapatkan kekuatan penghiburan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami dan saudara-saudari kami yang kami tahu sedang berada dalam kelemahan tubuh. Mereka yang sakit, bergumul dengan virus corona, mereka yang sedang berada di tahap pemulihan. Tuhan, kami percaya Engkau ada di dekat mereka. Engkau senantiasa menyertai mereka ketika mereka harus menghadapi satu persatu setiap hal yang mungkin terasa berat, tetapi kami percaya Tuhan Engkau yang memberi kekuatan. Dan pada akhirnya pemulihan itu datang daripada Tuhan. Engkau tahu segala yang baik dan Engkau terus sedang mengupayakan yang baik bagi kehidupan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang telah divaksin dan akan divaksin. Mereka yang sudah mulai berencana untuk melakukan vaksin di hari-hari ke depan, Tuhan berkati mereka. Mereka yang masih ragu, Tuhan berikan ketenangan hati, berikan kepastian, mampukan mereka untuk melakukan apa yang baik dan benar sesuai hikmat yang Tuhan berikan. Dan ketika vaksin itu boleh mereka terima, itu boleh menjadi kebaikan bagi mereka. Kami berdoa untuk mereka yang terus bekerja di tengah-tengah situasi seperti ini. Tuhan, tolonglah mereka. Mampukan mereka untuk terus menjaga diri dan sambil terus menjaga orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dengan hikmat yang Kau berikan, mereka akan terus Engkau lindungi, Engkau jaga.
sesuai dengan setiap upaya pencegahan penularan yang mereka lakukan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biar kasih-Mu nyata bagi kami semua yang akhir-akhir ini mungkin terus merasa galau, gundah, khawatir, melihat situasi yang ada di sekitar kami. Kami tidak tahu ini akan terus berlangsung sampai kapan, tetapi kami percaya kasih Tuhan itu terus berlangsung sampai pada akhirnya, bahkan hingga pada kekekalan. Terima kasih Tuhan, karena kami tidak berjalan melalui hari demi hari seorang diri. Engkau tempatkan orang-orang yang kami kasihi ada di sekitar kami, dan Engkau sendiri pun senantiasa menuntun dan menyertai kami. Kami berdoa untuk gereja kami di tengah-tengah situasi pandemi ini, terus berikan kami semua hikmat untuk bagaimana merawat persekutuan, untuk bagaimana terus membina jemaat Tuhan di dalam firman Tuhan, dan untuk terus peduli satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain di situasi seperti ini. Terima kasih untuk orang-orang yang terus memberikan diri, merelakan diri untuk Tuhan pakai secara langsung menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kami terus mau melayani Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami ingin melayani Engkau melalui sesama kami. Kami berdoa untuk upaya tim Eko Ministry dalam melakukan penginjilan, mengabarkan kabar baik kepada lingkungan alam. Tuhan, Engkau tahu hal ini mungkin selama ini kami abaikan. Tetapi Tuhan, kami bersyukur ada orang-orang yang Kau tempatkan untuk menolong kami, menggerakkan kami supaya kami tahu apa yang harus kami kerjakan untuk mendatangkan kebaikan, memberkati lingkungan alam kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik, dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Engkau memberikan hikmat para pemimpin bangsa kami untuk terus mengupayakan kebaikan, menolong kami semua di tengah situasi yang tidak menentu, dan kami percaya pemimpin bangsa kami Engkau terus tuntun dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan, dan pada akhirnya bangsa ini pun boleh pulih dari pandemi dan merasakan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa segenap doa kami, semua yang kami sampaikan maupun yang tidak kami sampaikan, Tuhan dengar dan Tuhan tahu. Ajar kami juga untuk mendengar suara Tuhan di setiap tuntunan hari-hari kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau baik, dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama adalah transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga adalah memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digital terakhir nominal persembahan saudara. Informasi kode unik dapat Anda temukan pada warta digital.
Sebagai pengingat bagi kita semua, saya bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang berada dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bisa beribadah pada pagi hari ini, dimanapun kami berada, baik secara di gereja maupun di tempat kami masing-masing Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan sebagian berkat yang kami terima daripada-Mu sebagai persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, biarlah persembahan kami yang kurang sempurna ini dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu dan dipergunakan oleh masing-masing komisi dan masing-masing pengurus di tempat ini Bapa, untuk dapat menjadi terang dan garam di tengah lingkungan kami ini Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, di tengah kehidupan yang tidak pasti ini Tuhan, kami percaya Engkau memberikan pengharapan kepada kami. Engkau selalu memimpin dan menyertai kami dan menjagai kami dan memberkati kami di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persembahan ini ke dalam pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang tiba waktunya untuk kita diutus kembali ke tengah kehidupan kita sehari-hari. Dan kali ini kita diutusnya tampaknya lebih cepat, sekitar 15 menit lebih cepat dari biasanya. Karena itu, mari kita pakai waktu yang lebih ini untuk mulai berpikir-pikir apa yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan kabar baik Injil kepada seluruh makhluk. Dan waktu yang lebih ini juga kita bisa pakai untuk mulai menyapa, mengingat-ingat rekan-rekan kita, orang-orang yang kita kasihi yang butuh penguatan, penghiburan. Ingat apa yang Yesus katakan, pergi. Tidak perlu secara harafiah, karena kita harus menjaga jarak dan harus stay at home, tetapi kita bisa tetap menjalin relasi, memberikan penghiburan, penguatan melalui teknologi komunikasi yang kita punya. Pakai semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan kita, lihatlah sekelilingmu. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya apapun yang terjadi pada hari-hari kita, kita akan tetap bergembira. Bila ada yang tidak beres, kita tidak menggerutu. Bila timbul kesukaran, kita tidak berkecil hati. Bila tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak menjadi jengkel. Bila dicela karena kesalahan yang kita lakukan, kita tidak bersungut-sungut. Karena Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang ini sampai selama-lamanya.